Hai teman-teman, kita dari kelompok 3 Pendidikan Ekonomi 2022B akan memaparkan video pembelajaran tentang game teori. Apakah kalian tahu apa sih itu game teori? Nah, untuk mengetahuinya, yuk simak penjelasannya berikut ini. Game teori dikemukakan pertama kali oleh seorang ahli matematika Perancis yaitu Émile Borel. Game teori adalah cabang ilmu matematika yang menganalisis bagaimana pelaku ekonomi mengambil keputusan yang diambil oleh pelaku lain. Ada 4 keputusan dalam game teori. Yang pertama, player, yaitu pelaku atau pengambil keputusan strategis dalam konteks permainan. Yang kedua, strategi, yaitu rencana tindakan lengkap yang akan diambil pemain dalam permainan. Yang ketiga, outcome, yaitu pembayaran yang diterima pemain setelah mencapai hasil tertentu. Yang keempat, keseimbangan, yaitu titik dalam permainan di mana kedua pemain telah mengambil keputusan dan hasil tercapai. Nah, yang pertama kita bahas adalah permainan dan strategi keputusan non-kooperatif versus kooperatif. Permainan berjumlah 0. Permainan berjumlah 0 adalah suatu permainan dengan jumlah kemenangan kedua belah pihak sama dengan 0. Dalam permainan berjumlah 0 ini, ada yang namanya matriks permainan atau disebut juga payoff. Di matriks permainan ini, ada pemain pertama yaitu P1 dan pemain kedua yaitu P2. Selanjutnya, permainan berjumlah tidak 0. Permainan berjumlah tidak 0 adalah suatu permainan dengan jumlah kemenangan kedua belah pihak tidak sama dengan 0. Permainan berjumlah tidak 0 ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, strategi murni. Strategi murni atau pure strategi, maksimin dan minimax, di mana pemain baris mengidentifikasi strategi optimalnya melalui prinsip maksimin, sedangkan pemain kolom menggunakan prinsip minimax. Yang kedua yaitu strategi campuran. Strategi campuran mengumpulkan matriks payoff, tidak memiliki saddle point atau tidak pelana. Selanjutnya, ada contoh hasil nilai perolehan dari strategi murni. Teman-teman bisa lihat pada gambar di samping merupakan matriks permainan atau payoff. Nah, untuk mengetahui strategi murninya, kita bisa melalui langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, cari nilai terkecil pada minimum baris dan nilai terbesar dari maksimum kolom. Yang kedua, uji optimalisasi di mana maksimin sama dengan minimax, maka akan diperoleh yang namanya saddle point. Saddle point inilah yang menentukan strategi optimalnya masing-masing pemain. Untuk yang kedua, contoh hasil nilai perolehan dari strategi campuran. Teman-teman bisa lihat pada matriks payoff-nya, nilai maksimum kolom tidak sama dengan minimum baris. Maka perlu dilakukan eliminasi agar menjadi seperti berikut. Setelah itu, kita tinggal mencari yang namanya strategi optimalnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang non-kooperatif vs kooperatif. Poin pertama yaitu non-kooperatif. Setiap pemain akan memaksimalkan hasil permainannya didasarkan pada strategi terbaiknya serta tidak ada kesepakatan untuk menghasilkan hasil optimal bersama. Hasil permainannya menunjukkan adanya pihak yang kalah dan menang. Poin kedua yaitu kooperatif. Setiap pemain mengambil tindakan untuk menghasilkan hasil optimal bersama. Hasil permainannya menunjukkan hasil optimal untuk pihak yang saling bersaing. Strategi dominan ada 2 poin. Yang pertama yaitu strategi dominan adalah strategi pengambilan keputusan dalam teori permainan di mana seseorang pemain memiliki tindakan yang menjamin hasil tertinggi bagi mereka. Poin kedua yaitu dalam strategi dominan, seorang pemain melakukan tindakan yang merupakan hasil terbaik dari permainan tersebut terlepas dari apa yang diputuskan oleh peserta lain untuk dilakukan. Nash equilibrium Nash dinamai menurut ahli matematika Amerika yang bernama John Faber Nash. Equilibrium Nash adalah sebuah konsep dalam teori permainan di mana permainan mencapai hasil yang optimal. Permainan berulang. Yang
pertama, permainan berulang. Permainan di mana tindakan dilakukan dan hasil diterima berulang kali. Dan yang kedua, permainan berulang dibagi menjadi dua, yaitu permainan berulang terbatas dan tanpa batas. Konsep co-opetition. Yang pertama, co-opetition merupakan tindakan kerjasama yang dilakukan antar dua perusahaan bersaing, yang mana membentuk aliansi strategi yang dirancang untuk membantu kedua perusahaan. Yang kedua, kerjasama ini mencakup pemasok, pelanggan, dan juga perusahaan yang mempunyai produk atau memproduksi produk lengkap atau terkait. Dan yang ketiga, tujuan competition adalah untuk memindahkan pasar dari permainan zero sum, di mana satu pemenang akan mengambil semuanya, sehingga dapat menguntungkan semua pihak. Dan yang terakhir, contohnya, pada 17 Maret 2020, hubungan ini dilakukan oleh kedua perusahaan besar, yaitu Pfizer Inc. dan BioNTech S yang berkolaborasi mengembangkan vaksin COVID-19. Untuk lebih jelasnya, kita berikan cuplikan video mengenai game teori ini. Berikut video. Jadi itu terhitung kayak kenapa tak sebelah sama kemudian banyak ada kampus, sekolah gitu. Boleh nanya? Mengapa Mbak memilih membeli produk di sini? Karena lokasinya itu searah dengan rumah saya. Kalau semisal saya pulang dari kuliah, saya beli es di sini dan mengerjakan tugas-tugas saya biasanya kan, karena tempatnya ini sangat enak dan santai-santai gitu Mbak. Jadi sangat rekomendasi ya Mbak? Iya. Baik, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya, kami mohon maaf dan